Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, semoga semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Pada hari ini kita sudah masuk ke pembelajaran bab terakhir, yaitu sistem persamaan linear dua variabel atau biasa disingkat dengan SPLDP. Jadi saya akan jelaskan sedikit dulu konsepnya. Selanjutnya bisa dipelajari sendiri. Ada materi yang saya kirimkan di Classroom, ada juga di buku paket, dan semoga bisa mencari referensi lain kalau memang kurang paham. Jadi SPLDP ini adalah, kita sudah belajar di kelas 1 itu sistem persamaan linear satu variabel. Kemudian di kelas 2 baru kita belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel. Apa itu SPLDP? Jadi bentuk umumnya di sini adalah AX ditambah BY sama dengan C. Ini AX tambah BY sama dengan C. Kenapa dikatakan dua variabel? Karena dua peubahnya, yaitu misalnya X dan Y. Ini namanya peubah. Jadi bilangan yang berdiri di dekatnya variabel adalah itu namanya koefisien. Jadi ini bilangan berapa di sini di A dan B itu namanya koefisien. Kemudian ini C adalah konstanta. Jadi dikatakan dua variabel karena dua peubahnya, yaitu X dan Y. Kalau di kelas 1 itu satu peubahnya, X saja atau Y saja, makanya satu variabel. Selanjutnya ini perbedaannya. Pada kelas 1 itu satu perbedaan ini ada persamaan linear satu variabel, ini hanya X peubahnya. Ini hanya X variabelnya, berarti dikatakan persamaan linear satu variabel. Ini yang kita pelajari, dua peubahnya X dan Y, berarti dua variabel. Itu perbedaannya. Saya sudah jelaskan tadi, ini bilangan yang ada di sini adalah koefisien, dan yang sendiri ini namanya konstanta. Kenapa kita harus belajar tentang SPLDP? Karena pada kehidupan sehari-hari kita sering menemukan seperti menentukan harga suatu barang, mencari keuntungan penjualan, sampai menentukan ukuran suatu benda. Apa ciri-cirinya? Ini ciri-cirinya SPLDP: menggunakan tanda sama dengan, memiliki dua variabel, kemudian kedua variabelnya tersebut memiliki derajat atau pangkat paling tinggi adalah 1. Biasa kita menemukan X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Itu namanya persamaan, tetapi bukan persamaan linear dua variabel. Ciri-ciri dari SPLDP adalah pangkat tertingginya adalah 1, berarti 2. Contohnya 2X ditambah 5Y, seperti itu. Hal-hal yang berhubungan dengan SPLDP: suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Suku itu satu suku, contohnya seperti ini. 2X ini satu suku, 5Y satu suku, berarti 2X tambah 5Y ini dua suku. Kemudian variabel tadi X dan Y, bisa saja berubah A sampai Z. Koefisien ini yang berdiri dekatnya variabel. Apa variabelnya X? Berarti koefisiennya adalah 2. Ini variabel Y, koefisiennya adalah 5. Kemudian konstanta itu yang berdiri sendiri. Ini seperti ini contohnya SPLDP. Yulisa memiliki 2 buah apel dan 5 buah mangga. Jadi caranya menuliskan matematikanya supaya lebih singkat. Kita misalkan apel itu adalah X dan kita misalkan mangga itu adalah Y, maka jadinya seperti ini: 2 apel ditambah 5 mangga, hasilnya 2X ditambah 5Y. Oke, seperti itu konsepnya. Penyelesaian atau himpunan penyelesaian dari suatu SPLDP itu ada beberapa cara. Yang pertama dengan metode grafik, dengan metode eliminasi, dengan metode substitusi, dan metode gabungan. Ada 4 cara ini. Kita harus tahu dulu semuanya bagaimana ini, karena nanti kalau menjawab soal kita pilih saja yang mana cara yang paling mudah, itulah yang kita pakai, tapi harus tahu dulu. Jadi pertemuan kali ini kita bahas dulu 2, nanti insya Allah pertemuan selanjutnya baru kita bahas lagi selanjutnya 2 kali pertemuan. Yang kita bahas ini adalah metode grafik dan eliminasi. Yang pertama adalah dengan metode grafik. Cara menentukan penyelesaian dengan metode grafik:
Adapun langkah-langkahnya kalau metode grafik itu berarti kita harus menggambar dalam kertas berpetak. Pasti ada bidang kartesius. Ini apa yang harus dilakukan adalah langkah pertama, tentukan dulu koordinat titik potongnya. Sebentar saya kasih contoh yang mana persamaan sumbu X dan sumbu Y. Kemudian setelah itu digambar. Bagaimana cara menentukan bahwa ini penyelesaiannya? Ini langkahnya. Jika kedua garis berpotongan pada satu titik, maka himpunan penyelesaian tepat memiliki satu anggota. Jadi kalau kita sudah gambar persamaan 1 dengan persamaan 2, titik koordinatnya di mana? Kalau dia berpotongan pada satu titik, berarti dia punya solusi di situ, misalkan X, Y. Tapi ada juga persamaan jika kedua garis itu sejajar, misalkan di tai itu garis kalau sejajar ditarik kemanapun dia tidak akan bertemu, berarti himpunan ini adalah tidak memiliki persamaan, tidak memiliki himpunan penyelesaian atau himpunan kosong. Yang ketiga adalah penyelesaian yang memiliki anggota yang banyak, yang tak terhingga banyaknya, berarti kedua garis itu adalah berhimpit. Kalau dia berhimpit, banyak penyelesaiannya. Oke, kita lihat contohnya. Ini contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari SPLDP. Jadi persamaan satunya ini X ditambah Y sama dengan 5. Kemudian X kurang Y sama dengan 1. Dengan menggunakan metode grafik. Apa yang harus kita lakukan tadi pada penjelasan di sebelah adalah menentukan titik potong. Dengan menentukan titik potong, kita ambil dulu, kita bagi dulu, kita ambil yang pertama X tambah persamaan satunya X tambah Y sama dengan 5 ini. Bagaimana menentukan titik potongnya? Gampang saja, diganti saja Y dengan 0, kemudian diganti X dengan 0. Jadi kalau kita ganti Y nya dengan 0 menjadi X ditambah 0 sama dengan 5, berarti X sama dengan 0. Jadi titik potongnya 5,0. Nah ini yang kedua, X nya sama dengan 0, berarti kalau diganti X nya sama 0 menjadi 0 ditambah Y sama dengan 5, berarti Y sama dengan 5, berarti 0,5. Ini sebentar yang mau kita gambar untuk persamaan 1. Selanjutnya persamaan 2, X kurang Y sama dengan 1. Sama, kita ganti Y sama dengan 0. Kalau diganti Y sama dengan 0, jadinya ini X sama dengan 1, berarti titik potongnya 1,0. Kalau diganti X nya sama dengan 0 ini, berarti 0 dikurangi Y sama dengan 1, Y sama dengan min Y ini kah? Min Y berarti pindah menjadi min 1. Jadi titik potongnya 0, -1. Jadi yang mau digambar sebentar 5,0, 0,5 dihubungkan. Kemudian yang kedua 0,1 dan 0,-1. Kita lihat gambarnya. Ini gambarnya. Kita gambar ini persamaan satunya X tambah Y sama dengan 5 ini. Berapa tadi? 5,0 dan 0,5 kita hubungkan dalam satu garis. Kemudian yang kedua 1,0 dan 0,-1 kita hubungkan juga. Ternyata kalau kita hubungkan seperti ini, dia bertemu, kedua garis ini bertemu di satu titik. Di satu titik, ini titiknya. Di mana? Di titik 3,2. Berarti himpunan penyelesaian dari SPLDP ini dengan dua persamaan ini berarti 3,2. Jadi penyelesaiannya adalah 3,2. X-nya 3, Y-nya 2. Nah, selanjutnya ini. Bagaimana kalau ada persamaan yang kalau digambar seperti ini? Ini yang saya katakan tadi, kalau dia sejajar berarti dia tidak punya himpunan penyelesaian karena dia tidak akan bertemu di satu titik manapun sekalipun diperpanjang garis itu. Ada di materinya penyelesaiannya ini, silahkan mungkin bisa dipelajari sendiri. Oke, kita lanjut ke eliminasi. Apa itu eliminasi? Eliminasi itu adalah menghilangkan atau mengeluarkan. Apa kuncinya ini eliminasi? Adalah nilai X dicari dengan cara menghilangkan variabel Y. Jadi kalau X yang dicari, kita harus menghilangkan Y. Sedangkan jika nilai Y yang dicari, berarti kita harus menghilangkan variabel X. Kita langsung masuk contoh saja. Dengan menggunakan metode eliminasi, carilah himpunan penyelesaian dari ini persamaan satunya. Persamaan 1, 2X ditambah 5Y, 2X tambah Y sama dengan 8. Persamaan keduanya, X dikurangi sama dengan 10. Jadi caranya, kalau X yang mau kita cari, berarti kita harus menghilangkan dulu ini ya. Jadi kalau Y yang mau kita cari, berarti kita harus menghilangkan X. Caranya menghilangkan itu harus dia 0.
Nah, kita lihat dulu koefisien yang di atas. Kita hilangkan dulu y-nya, berarti sebentar kita dapat x. Kalau kita hilangkan y-nya, kita perhatikan koefisiennya. Oh, yang di atas 1, yang di bawah -1. Berarti ini bisa dihilangkan, bisa dijadikan 0. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat seperti ini. Nah, ini. Kita gabungkan 2x ditambah y sama dengan 0, x dikurangi y sama dengan 0. Ini kita hilangkan, ini di 1 dengan negatif 1. Kira-kira 1 dengan negatif 1 itu kita tambah atau kurang supaya hasilnya 0. Ternyata kita harus tambah ya, karena 1 ditambah negatif 1 itu hasilnya 0, supaya dia habis. Kalau ditambah berarti semua ini suku ditambah semua. Jadi kita tambah ini 2x ditambah x hasilnya 3x. Nah, ini tadi habis ya. Berarti kita tambah lagi nih. 8 ditambah 10 sama dengan 18. Nah, selanjutnya x sama dengan 18 dibagi 3 hasilnya sama dengan 6. Berarti kita dapat tadi 6. Nah, kayaknya lebih mudah daripada grafik ya. Kalau grafik kita harus menggambar. Kalau eliminasi ini dihilangkan saja untuk mendapatkan x. Ini baru x yang kita dapatkan. Bagaimana kita cari lagi y-nya. Untuk mendapatkan y-nya berarti kita harus menghilangkan x. Kita lihat koefisiennya. Oh, yang di atas koefisien 2. Yang di bawah adalah 1. Kira-kira kita apakan ini supaya hasilnya juga 0. Nah, kita carikan pengali. Berarti yang di atas dikali 1, yang di bawah dikali 2. Kalau kita kali 1 ini, dia pindah saja, tidak berubah. Berarti kita yang di bawah kita kalikan 2, berarti 2 dikali x. 2 dikali x hasilnya sama dengan 2x. 2 dikali min y hasilnya adalah min 2y. 2 dikali 10 hasilnya 20. Sekarang kita apakan ini 2 dengan 2 supaya hasilnya 0. Kita kurang. Kalau kita kurang berarti ini sudah 0. Kalau kita kurang berarti semuanya dikurang, sukunya dikurang ya. Berarti 1 dikurang negatif 2y. Berarti 1 dikurang negatif 2y itu sama dengan 1 tambah 2 ya. Berarti hasilnya 3y. Ini juga dikurang. 8 kurang 20 hasilnya negatif 12. Berarti y-nya sama dengan 12 dikali 3. 12 dibagi dengan 3 hasilnya negatif 12 dibagi 3 hasilnya negatif 4. Berarti x-nya kita sudah dapat 6. Y-nya kita sudah dapat negatif 4. Berarti himpunan penyelesaian dari soal ini adalah 6, negatif 4. Oke, semoga bisa dipahami. Tugasnya nanti kalau ada soal bisa dipilih mau pilih grafik atau eliminasi. Tapi untuk lebih paham dulu soalnya saya kasih dengan metode grafik dan metode eliminasi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.